Hai guys, coba deh kalian perhatiin, hampir semua perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari seperti smartphone, sensor suhu, sampai board Arduino, itu semua kerjanya berdasarkan sinyal listrik. Tapi masalahnya, sinyal yang masuk ke perangkat itu nggak selalu rapi. Kadang amplitudenya kebesaran, kadang levelnya nggak pas, dan kalau dibiarin gitu aja, bisa-bisa malah merusak komponen yang sensitif kayak ADC dan microcontroller. Nah, disitulah pentingnya rangkaian pengkondisian sinyal. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspitasari, NIM 25143.006, dan di video ini saya bakal share hasil praktikum 4 saya tentang dua rangkaian dasar, tapi krusial banget, kayak clipper dan clamper, yang saya simulasikan langsung pakai Valstad Circuit Simulator. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke simulasi, aku mau jelasin dulu konsep dasarnya, biar nanti pas lihat hasilnya kita sama-sama paham kenapa bentuknya jadi begitu. Jadi, clamper itu rangkaian yang fungsinya memotong atau membatasi bagian-bagian sinyal yang melewati level tegangan tertentu. Bayangin kayak gunting yang memotong puncak gelombang. Bayangin yang kepotong itu nggak akan pernah lewat, sementara bagian lainnya tetap diteruskan apa adanya. Beda dengan clamper itu nggak motong sinyal sama sekali. Dia justru menggeser seluruh level DC dari sinyal itu ke atas atau ke bawah. Tapi bentuk dan amplitudenya tetap persis sama. Makanya clamper sering disebut juga dengan DC level shifter. Yang menarik, kedua rangkaian ini sama-sama mengandalkan satu komponen utama, dioda ini jadi saklar otomatis. Dia konduktif kalau forward bias, dan kayak saklar terbuka kalau reverse bias. Nah, justru dari sifat sederhana inilah, dua rangkaian ini bisa melakukan pengkondisian sinyal yang powerful. Oke, sekarang masuk ke proses praktikumnya. Pertama, aku buka Valstad Circuit Simulator lewat browser. Ini simulator rangkaian elektronik berbasis web, jadi nggak perlu install apa-apa. Langkah pertama, aku bikin rangkaian dasar clipper. Aku tambahin sumber tegangan AC sebesar 10 volt dengan frekuensi 50 Hz sebagai sinyalnya. Habis itu, aku pasang resistor 1 kilo ohm sebagai resistor seri. Dan terakhir, aku tambahin dioda sebagai komponen pemotongnya. Setelah rangkaian selesai, aku buka S-Cube di Valstad buat ngamatin bentuk gelombang outputnya secara real time. Dari rangkaian dasar ini, aku coba 4 skenario. Yang pertama, ada clipper positif. Dioda dipasang menghadap, supaya bagian puncak positif sinyal yang kepotong. Kedua, clipper negatif, di mana aku tinggal balik arah dioda, jadi yang kepotong gantian bagian negatifnya. Ketiga dan keempat, aku coba bias clipper, yaitu nambahin sumber DC, referensi seri sama dioda. Aku coba dua kondisi, bias positif di positif 3 volt dan bias negatif di minus 3 volt. Nah, ini hasilnya yang aku amati di S-Cube-nya. Buat clipper positif, puncak positif, sinyal kepotong itu di sekitar 0,7 volt. Buat clipper negatif, kebalikannya, yang berarti di min 0,7 volt. Terus, buat bias clipper positif dengan referensi min 3 volt. Dengan positif 3 volt, titik potongnya bergeser jadi sekitar 3,7 volt. Dan bias clipper negatif dengan referensi min 3 volt, titik potongnya jadi sekitar min 3,7 volt. Kalau diperhatiin, semua angka ini konsisten banget sama teori dioda silikon yang punya tegangan maju, forward voltage, sekitar 0,7 volt. Jadi logikanya gini, pas bias clipper total tegangan yang harus dilewati sebelum dioda konduktif itu gabungan dari tegangan referensi plus tegangan maju dioda. Makanya 3 volt referensi ditambah 0,7 volt dioda hasilnya sama 3,7 volt. Ini bukti kalau hasil simulasi Valstad benar-benar match sama teori dasar elektronika yang sudah kita pelajari. Lanjut ke clamper. Aku bikin rangkaian baru lagi di Valstad. Sumber AC-nya tetap dipakai. Terus aku tambahin kapasitor 1 farad sebagai komponen penyimpanan muatan dioda buat ngarahin proses pengisian, dan resistor beban sebesar 100 kilo ohm. Jangan lupa semuanya aku hubungkan ke ground supaya referensi tegangannya jelas. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, aku amati hasilnya lewat S-Cube. Percobaan pertama, aku coba clamper positif biasa. Habis itu, aku bikin
eksperimen sedikit. Aku ubah nilai resistornya dari 100 kilo ohm jadi 1 kilo ohm. Buat lihat pengaruhnya ke bentuk gelombang terakhir. Aku coba bias kelamper positif dengan tegangan referensi positif 2. Hasil dari kelamper positif ini tuh sesuai ekspektasi. Seluruh gelombang bergeser ke atas, tapi amplitudenya tetap sama. Nggak ada yang kepotong pas resistornya masih 100 kilo ohm. Bentuk gelombangnya stabil dan rapi, karena konstanta untuk RC-nya besar, jadi kapasitor nggak gampang kehilangan muatan di setiap siklus. Tapi pas aku turunin jadi 1 kilo ohm, muncul fenomena yang namanya clamping tilt. Gelombangnya nggak miring, nggak flat lagi di bagian atasnya. Ini terjadi karena konstanta waktu resistor jadi kecil banget sehingga kapasitor keburu ngosongin muatannya sebelum siklus berikutnya datang. Akibatnya, level DC yang harusnya konstan malah ikut turun sedikit demi sedikit di setiap siklusnya. Maka, fungsi clampingnya jadi kurang optimal. Terakhir, dibias clamper dengan referensi positif 2 volt. Aku amati batas bawah gelombangnya nggak lagi di 0 volt, tapi bergeser ke sekitar 2 volt, sesuai dengan nilai referensi yang aku set. Ini ngebuktiin kalau bias clamper benar-benar bisa dipakai untuk ngatur titik pergeseran level DC sesuai dengan kebutuhan. Terus ini relevansinya kemana? Konsep clipper dan clamper ini ternyata dipakai luas banget di dunia rangkaian digital dan sistem embedded di Arduino. Misalnya, pin ADC itu cuma didesain buat menerima tegangan di rentang tertentu. Bayangin kalau ada sensor yang outputnya sinyal AC dengan amplitude yang besar. Katakanlah naik turun sampai belasan volt. Kalau itu langsung dicolok ke pin ADC, bisa-bisa mikrokontrolernya rusak. Solusinya, kita bisa kombinasikan clamper buat menggeser level DC per sinyal itu supaya nggak pernah turun di bawah 0 volt. Terus clipper buat membatasi puncak supaya nggak pernah lewat 3,3 volt. Jadi sinyal yang akhirnya masuk ke ADC buat udah aman, sesuai rentang yang bisa ditoleransi sama mikrokontroler. Jadi dari praktikum ini, aku bisa simpulin, clipper itu fungsinya membatasi amplitude sinyal di level tertentu, sedangkan clamper fungsinya menggeser level tekanan DC tanpa mengubah bentuk sinyalnya. Keduanya sama-sama mengandalkan sifat dioda yang sederhana, tapi efeknya itu powerful banget buat pengkondisian sinyal. Simulasi di fasad ini benar-benar membantu buat ngerti, bukan cuma secara teori, tapi juga ngelihat langsung gimana perilaku rangkaian itu di kondisi yang berbeda-beda. Dan yang paling penting, konsep ini bukan cuma teori di buku, ini beneran dipakai di dunia elektronika dan sistem embedded modern, termasuk buat proteksi mikrokontroler kayak Arduino yang sering kita pakai buat project sehari-hari. Dan itulah tadi hasil praktikum 4 saya.